Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tradisi kematian akan mempresentasikan hasil dari review penelitian sejenis kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Rika Anggita. Di sini, di jurnal yang pertama itu, nama penulisnya oleh Renhat Bonsi, Kristina Rohayati, dan Panji Dwi Asrianto. Sumbernya yang terdiri dari nama jurnal, tahun, dan nomor terbit, yaitu Upacara Adat Tiwa Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah pada tahun 2018, volume 22 dan nomor 2. Yang berjudul Upacara Adat Tiwa Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Tujuan dari penelitian ini mengetahui makna pada proses pemindahan tulang adalah dengan metode dan teori yang digunakannya juga, yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif interpretatif dengan menggunakan metode analisis semiotika. Hasil dari penelitiannya yaitu, hasil dari penelitian diketahui bahwa prosesi pemindahan tulang dalam upacara adat Tiwa mempunyai makna yang sangat mendalam bagi kehidupan. Dan yang terakhir ada saran, pemerintah dan masyarakat Dayak harus tetap melestarikan dan menjaga upacara adat Tiwa di tengah masyarakat yang modern ini. Mengajak masyarakat agar tetap peduli terhadap upacara adat, terutama dalam upacara adat Tiwa ini. Untuk jurnal yang kedua atau selanjutnya akan dibacakan oleh Kadita. Persilahkan. Yang kedua, ada jurnal yang ditulis oleh Tia Damayanti, Heri Susanto, dan Justina Sri Ekwandari. Sumber yang ada nama jurnal, tahun, dan nomor terbit, yaitu Tradisi Berobosan dalam Upacara Kematian Masyarakat Jawa di Kelurahan Raja Basaraya tahun 2019. Judul penelitian ini adalah Tradisi Berobosan dalam Upacara Kematian Masyarakat Jawa di Kelurahan Raja Basaraya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji prosesi serta makna eksplisit atau tersurat dan makna implisit atau tersirat tradisi berobosan pada upacara kematian masyarakat Jawa di Kelurahan Raja Basa. Metode dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan perpustakaan. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu menunjukkan prosesi tradisi berobosan dilakukan oleh anak cucunya orang telah meninggal. Dimulai dari anak tertua sampai dengan cucu-cucunya dengan cara merunduk di bawah keranda jenazah dan mengelilingi sebanyak 3 kali atau 7 kali searah jarum jam. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah harus tetap menjaga tradisi berobosan yang ada, juga dengan masyarakat yang lebih terlibat aktif dalam menjaga tradisi di lingkungannya. Ya, baik, yang selanjutnya, jurnal yang ketiga ini akan dibacakan oleh Laura. Silakan. Baik, di sini nama penulisnya yaitu Rati Paraswati GD Mertawana Ketut Yasini. Dengan sumber atau nama jurnal, tahun, dan nomor terbit, Persepsi Masyarakat Hindu terhadap Ngaben Massal, volume 12, nomor 3, tahun 2021, halaman 177 sampai 187. Dengan judul Persepsi Masyarakat Hindu terhadap Ngaben Massal, dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat Hindu terhadap Ngaben Massal di Solo, di Desa Solo, Kecamatan Angkonan, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengetahui tata cara terhadap Ngaben Massal bagi masyarakat di Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk metode dan teori yang digunakan yaitu
Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan teknik analisis data. Yang digunakan adalah reduksi data, model data, penarikan, dan verifikasi kesimpulan. Dan untuk hasil penelitiannya yaitu persepsi masyarakat Hindu terhadap ngaben masal untuk membayar hutang, ngaben sawa wedana, ngaben asti wedana, ngaben swasta, upacara ditanggung oleh panitia, sedangkan tata cara pelaksana ngaben bagi masyarakat tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dan untuk saran dari Ngaben yaitu kesadaran dalam pentingnya menjaga tradisi Ngaben penting dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, dalam menjaga tradisi ada tidak bisa mengandalkan satu pihak saja. Melestarikan tradisi Ngaben dan menjaga jika dilakukan bersama akan lebih tepat dalam menjaga kelestarian tradisi di masyarakat. Sekian. Baik, berikut ini adalah sumber dan link dari jurnal yang kami ambil. Untuk ketiga jurnal ini akan dijelaskan oleh teman kami dalam video yang dibacakan oleh Tanti, Yulis, dan Andika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Tuna dari kelompok Komunikasi Budaya Kearifan Lokal Tradisi Upacara Kematian. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang tradisi upacara adat kematian Tiwah. Tradisi kematian yang pertama yaitu upacara adat Tiwah masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Ritual Tiwah adalah upacara yang biasanya digelar bagi seseorang yang telah meninggal. Upacara adat Tiwah ini merupakan upacara kematian, sebuah ritual suku Dayak di mana masyarakat Dayak melakukan penggalan tulang kembali dan menyimpan tulang itu ke dalam sebuah rumah kecil yang dibuat dengan sebutan sandung. Tradisi ini hanya dilakukan oleh suku Dayak Kalimantan Tengah yang menganut keyakinan Hindu Karengan, namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang berpindah agama atau keyakinan untuk melaksanakan ritual ini. Dalam ritual ini hampir keseluruhan tindakan religius bersifat simbolis, sehingga dalam ritualnya dipenuhi dengan simbol-simbol dan tanda-tanda yang mendukungnya mempunyai fungsi dan peran tersendiri. Tanda-tanda yang terdapat pada ritual Tiwah dalam prosesi memindahkan tulang seperti kain merah, kain kuning, tarian, nyanyian, binatang, persembahan, tombak, mandau, beras, darah binatang, dan masih banyak lagi. Tata cara upacara Tiwah. Upacara Tiwah membuat perayaan ini bisa berlangsung selama 7 hari hingga 40 hari. Pertama, keluarga harus mendirikan balai nyahu, yaitu tempat untuk menyimpan tulang belulang yang sudah dibersihkan. Kedua, keluarga harus membuat anjung-anjung atau bendera kain yang jumlahnya harus sama dengan jenazah yang akan ditiwahkan. Ketiga, keluarga memasukkan tulang belulang ke balai nyahu. Tahapan ini disebut tabuh 1, tabuh 2, dan tabuh 3. Ini merupakan tahapan yang riskan karena di sini roh mulai diantarkan ke lewu atau tahu. Tabuh dilakukan secara 3 hari berturut-turut. Tahapan berikutnya adalah keluarga melakukan tarian manganjan sambil mengelilingi sangkai raya, tempat anjung-anjungan persembahan untuk Ranying Hatala berada, dan Sapundu, patung berbentuk manusia begitu riang dan sukacita karena roh keluarga mereka naik ke surga. Tahap-tahap pemindahan tulang yang pertama yaitu Haguet Mungkar. Prosesi Haguet Mungkar ini diawali dengan ritual penaburan beras dan darah binatang, persembahan, serta penggalian kuburan secara simbolik oleh basir atau pemimpin ritual. Yang kedua, Mapui Tulang. Mapui Tulang merupakan bahasa Dayak Ngaju yang artinya membakar tulang. Mapui membakar artinya melenyapkan sesuatu benda dengan api hingga tidak ada yang tersisa.
Yang ketiga, nyakaian tulang. Nyakaian tulang dalam ritual tiwa adalah tahap di mana tulang-tulang akan dimasukkan ke dalam sandung. Yang keempat, sandung, rumah tulang. Denotasi, sandung adalah tempat terakhir bagi tulang-tulang arwah yang ditiwahkan. Sandung memiliki berbagai macam ukiran yang khas dan bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Indah Nur Sapitri, nomor NPM 20205046. Di sini saya akan menjelaskan tradisi kematian dari Jawa, yaitu Probosan. Probosan merupakan simbol penghormatan dari sanak keluarga terhadap salah satu keluarganya yang telah meninggal. Apabila yang wafat tersebut sudah berusia sangat lanjut, merupakan suatu pengharapan tersendiri agar anak cucunya dapat mewarisi umur panjang si jenazah. Probosan ini pula hanya dilakukan bagi jenazah yang sudah menikah. Sedangkan jika yang belum menikah, maka probosan ini tidak dilakukan. Tujuan dari tradisi probosan. Probosan memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama untuk menghormati orang yang meninggal, dan yang kedua untuk mendapatkan tuah dari jenazah. Terlebih jika seseorang yang meninggal tersebut sebelumnya memiliki umur panjang. Usia orang yang meninggal tersebut dipercaya itu juga mempengaruhi umur para saudaranya. Untuk tata cara tradisi probosan, yang pertama, peti mati dibawa keluarga menuju halaman rumah duka dan dijunjung tinggi ke atas setelah upacara doa kematian. Yang kedua, anggota keluarga dimulai dari anak laki-laki tertua, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan berjalan berurutan melewati bawah peti mati atau brobos selama 3 atau 7 kali searah jarum jam. Dan yang terakhir, urutan selalu diawali dari anak laki-laki tertua dan keluarga inti berada di urutan pertama. Anak yang lebih muda beserta keluarganya mengikuti di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Ferdiansyah. NPM saya 2020504110. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang upacara ngaben. Upacara ngaben adalah proses pembakaran mayat atau kremasi yang dilakukan oleh penganut Hindu di Bali. Upacara ngaben memiliki simbol sebagai pembersih roh-roh yang sudah meninggal dunia. Dalam bahasa Bali, ngaben memiliki konotasi yang positif, yaitu palebon. Palebon berasal dari kata lebu yang artinya tanah atau pertiwi. Orang Bali meyakini untuk menjadikan tanah terdapat dua cara, yaitu dengan cara ngaben atau dibakar, dan matanem dengan cara dikubur. Menurut ajaran agama Hindu, jasad manusia terdiri dari badan halus atau roh atau atma, dan badan kasar yaitu fisik kita semua. Badan kasar terdiri dari 5 unsur yang disebut panca mahabhuta. Terdiri dari teja, yaitu api, bayu, sebutan dari angin, pertiwi, sebutan dari tanah, dan angkasa, sebutan dari ruang hampa. Penganut Hindu di Bali meyakini orang yang meninggal, yang mati hanya jasadnya saja, tapi tidak dengan rohnya. Itu sebabnya dilakukan upacara ngaben guna membersihkan roh dari orang yang sudah meninggal dan memisahkan rohnya dengan raganya. Maka dapat disimpulkan tujuan dari upacara ngaben yaitu untuk membersihkan roh orang yang sudah meninggal dan mempercepat proses kembalinya raga ke mahabhuta di alam, dan bagi roh atau atma kembali ke alam pitara atau alam leluhur, dan memisahkan keterikatannya dengan badan kita di dunia. Sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.